Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-Quran merupakan sebuah bacaan yang perlu dibaca dengan cara-cara tertentu yang kemudian berkembang menjadi ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu tentang cara membaca Al-Quran agar bacaan kita menjadi bacaan yang fasih. Untuk itu para ulama membagi beberapa kategori tentang tata cara membaca Al-Quran dan juga etika membaca Al-Quran. Acuan di dalam Al-Quran misalnya surat Al-Qiyamah pada ayat ke-16, di sana disampaikan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Apabila kita ingin belajar Al-Quran tidak perlu tergesa-gesa. Kita perlu belajar secara pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa, karena apabila kita belajarnya sungguh-sungguh, tidak instan, maka kita akan berhasil untuk membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dari segi tingkat kecepatan, para ulama membagi 3 kecepatan membaca Al-Quran. Apabila kita tahap awal, kita diminta untuk membaca Al-Quran secara tartil, warattilil Qur'ana tartila. Tartil atau tahqiq ini berarti kita membaca pelan-pelan sesuai dengan komposisi hurufnya. Jadi kalau memang di situ bacaan mat, bacanya 1-2 huruf atau 1 alif, kita membacanya sesuai dengan ketentuan. Di sisi lain, apabila nanti kita semakin meningkat kualitasnya, kita bisa menaikkan tempo, yaitu yang disebut dengan tadwir. Kita membaca Al-Quran dengan tata cara di mana kita memberikan hak huruf tidak 100%. Bisa jadi yang seharusnya dibaca 6 huruf cukup dibaca dengan 2 huruf dan sebagainya. Ada aturan-aturan di dalam tata cara membaca Al-Quran agar kita bisa membaca Al-Quran dengan kecepatan relatif lebih cepat. Dan nanti apabila kita sudah lancar, sudah fasih, kita boleh untuk membaca Al-Quran dengan kecepatan yang relatif tinggi. Ini yang disebut dengan hadar. Akan tetapi meskipun membaca Al-Quran dengan kecepatan tinggi, tetap harus memenuhi standar ilmu tajwid. Dari sini bisa dipahami ada 3 tingkatan di dalam kecepatan membaca Al-Quran, dari membaca secara pelan-pelan yaitu tahqiq, yang sedang yaitu tadwir, sampai yang cepat yaitu hadar. Akan tetapi mengingat bahasa Arab ini bukan bahasa ibu, yaitu kita yang ada di Indonesia, bisa jadi meskipun sudah belajar membaca Al-Quran, ternyata bacaan kita masih terbata-bata. Di dalam sebuah hadis dikatakan, apabila ada orang membaca Al-Quran, akan tetapi membacanya adalah yatata', yaitu dia terbata-bata, maka dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Beda dengan orang yang membaca Al-Quran dengan lancar. Dia menurut hadis disampaikan per huruf mendapatkan pahala 10 kali lipat. Dan apabila kita membaca Al-Quran di dalam sholat, maka per huruf senilai dengan pahala 25 kali. Dari sini apabila kita bisa membaca Al-Quran namun terbata-bata, kita tetap mendapatkan pahala yaitu 2. Pertama, pahala karena kecintaan kita kepada Al-Quran. Yang kedua, pahala karena kesungguhan dia untuk membaca Al-Quran sekalipun dia tidak lancar membacanya. Oleh karena itu, apabila di bulan suci Ramadan ini kita mendengarkan orang tadarus, yang mana ketika di speaker masjid maupun musholla mereka membaca Al-Quran terbata-bata, tidak lancar, tidak perlu kita kritik, tidak perlu kita gunjing. Mereka adalah orang-orang baik yang mendapatkan pahala 2 kali lipat karena mereka mencintai Al-Quran dan mereka sungguh-sungguh ketika membaca Al-Quran. Semoga kita bisa meningkatkan diri
dari membaca Al-Quran secara terbata-bata sampai bisa membaca Al-Quran secara fasih dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.